Gimana sih dok buat ngelihatnya ya nggak bisa harus duduk di meja kebesaran itu. Iya. Paranoid jangan lupa juga loh subscribe YouTube-nya Noise. Soalnya dari situ nanti Paranoid bisa tahu dan lihat hal-hal menarik apa yang sedang berlangsung di Noise. Oke? Racing Angels. Halo Paranoid, kembali lagi berjumpa dengan saya Becky Tumewu di Racing Angels. Apa kabar Paranoid? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik-baik saja ya. Nah, jadi dalam kesempatan ini kedatangan tamu nih kita nih dari Mayapada Hospital tentunya, yaitu Dr. Trisha Dewi Anggraini SPOG Konsultan Onkologi. Tapi panggilannya Dr. Anggi. Hai Dr. Anggi. Halo Mbak Becky. Apa Halo, kabar? Paranoid sekalian. Baik. Sehat ya? Sehat. Nah Dr. Anggi, aduh pas banget nih ya Paranoid karena obrolan kita dengan Dr. Anggi akan membahas tentang kanker serviks. Karena coba deh Paranoid, kalau Paranoid dengar-dengar sekarang ini pemerintah katanya menambah vaksin gratis, salah satunya vaksin HPV. Human papilloma virus yang dipercaya juga bisa menyebabkan kanker serviks gitu ya dok, bener ya? Benar sekali Mbak Becky. Jadi kanker serviks itu adalah kalau di tadi ya spesialis konsultan onkologi itu onkologi di organ reproduksi. Nah, gitu ya. Organ reproduksi kemarin sih udah dijelaskan ya bahwa ada organ reproduksi luar, ada organ reproduksi dalam dan itu semua bisa berubah menjadi keganasan. Jadi seperti itu. Salah satunya kanker serviks gitu ya. Kanker serviks mungkin harus tahu dulu kali ya. Serviks itu letaknya di mana sih gitu ya. Orang nggak tahu, dia pikir serviks itu keseluruhan rahim gitu. Jadi serviks itu kalau kita punya rahim, ada badan rahim, ada leher rahim. Kita bilangnya leher, enggak mulut rahim ya Mbak Becky. Kita sepakat bilangnya leher rahim ya. Jadi leher rahim, ada badan rahim, ada saluran telur, ada indung telur. Ini bahasa awamnya seperti itu. Nah, serviks itu adalah leher rahim. Jadi bagian rahim yang paling bawah, sepertiga bawah yang tersambung dengan vagina. Nah, dia dari vagina sampai ke opening vagina, bukaan vagina itu 7 sampai 10 cm, jadi agak jauh gitu ya. Itulah tempat serviks. Jadi kalau seorang dokter mengatakan saya melakukan pemeriksaan serviks, saya screening serviks, itu daerahnya di situ. Enggak menjelaskan badan rahim, di mana badan rahim tuh ada otot yang kita sebut myometrium, dinding lapisan dalam yang keluar darah haid itu endometrium, saluran telur atau tuba atau indung telur ovarium. Gitu. Jadi memang harus dijelaskan dulu. Kadang pasien suka salah. Serviks itu yang mana gitu ya. Dok, saya sering pap smear kok saya kena miom, saya kena kanker ovarium, beda gitu ya. Jadi memang pemeriksaannya harus komprehensif. Nah, kita sudah tahu kanker itu rata-rata diturunkan secara genetik Mbak Becky. Kanker payudara, kanker indung telur, mungkin pernah dengar Angelina Jolie itu ya, BRCA mutasi 1-2. Kemudian ada yang kita bilang namanya Lynch syndrome. Itu hubungannya kalau keluarga ada kanker kolon, usus besar, kanker indung telur, kanker badan rahim. Itu rata-rata diturunkan secara genetik. Artinya memang ada beberapa orang yang memang memiliki genetik. Kalau kanker rahim nih, kalau kanker serviks nih nggak Mbak Becky. Tadi Mbak Becky udah bilang 99,99 penyebabnya adalah human papilloma virus. Jadi dia tidak diturunkan secara genetik, tidak didapat. Oleh karena itu sebenarnya ini adalah preventable disease, bisa dicegah Mbak Becky. Kalau kanker yang lain nggak, tiba-tiba jadi kanker aja gitu. Kita human papilloma virus ada high risk, ada low risk ya. High risk itu ada 15 tipe ya. Yang paling banyak 85% itu kalau kita periksa di kanker serviks tuh masih ada, itu yang tipenya adalah 16-18. Itu apa tuh dok? Dia tipe daripada jadi macam-macam, dia ada 16, 18, 31, 33, 35. Kayak nomor rumah ya dok? Iya betul. Jadi memang sebenarnya itu common virus gitu ya. Jadi artinya dia bisa disappear, gone, nggak ada faktor risiko apa-apa. Tapi ada yang menetap. Nah yang paling lama menetap ini yang 16-18 tadi. Itulah yang kita vaksin. Kita udah tahu kanker serviks itu berarti adanya di area tadi leher rahim yang dokter udah jelasin. Nah kemudian bagaimana dengan si virus ini, HPV ini? Sebenarnya dia virus-virus nakal dari mana sih dok?
Kalau kita ngomong serviks tadi kan lokasinya kan daerah leher rahim, sepertiga bawah bagian rahim yang terhubung dengan vagina 7-10 cm dari bukaan vagina ya. Artinya memang harus dikatakan memang salah satu faktor risiko untuk terkena HPV itu adalah melalui hubungan seksual, gitu ya. Karena selain alat-alat dari dokter, kayaknya nggak ada yang bisa masuk ke serviks tersebut. Betul. Banyak hoax yang berputar di udara, itu COVID gitu ya. Atau berenang gitu, jadi orang jadi ketakutan, itu nggak ada sebenarnya. Memang jadi salah satu faktor risikonya adalah seksual aktif. Jadi every woman yang sudah seksual aktif having at risk for having HPV sama cervical cancer, dan itu harus di screen. Gitu. Tadi kita ngomong bisa dicegah loh Mbak Becky. Artinya kan ada pencegahan nih. Ngomong edukasi nih, saya tertarik banget nih ngomong edukasi nih. Kita ada pencegahan. Jadi karena dia bisa dicegah ya, kita ada primary prevention, pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier. Edukasi itu masuk di mana sih? Dia di pencegahan primer. Kalau kita udah tahu penyebabnya HPV nih, Mbak Becky, berarti sebelum kena HPV dong, sebelum seksual aktif dong. Betul. Edukasi itu di situ, itu namanya primary prevention atau pencegahan primer. Edukasi pada siapa ya? Pada anak. Gitu ya, kalau di rumah pada anak. Guru-guru pada murid. Gitu ya. Dengan sex education yang benar. Sex education, dan itu yang kurang karena tadi tabu ya. Tabu, jangan diomongin. Akhirnya mereka mencari-cari, gitu ya. Mereka mencari-cari sendiri dan akhirnya salah gitu ya. Masalah tanggung jawab di sini menjadi hal yang menjadi terlupakan karena tabu tadi ya. Padahal itu sudah harus dimulai kapan? Oh, itu sudah dimulai ketika anak itu sudah bisa kita kasih pelajaran gitu ya. Nah dok, berarti ya dok ya, kalau untuk penyakit ini ya, kanker serviks ini, dia tuh banyak kena di perempuan usia berapa dok? Jadi kalau rata-rata memang usianya itu middle age ya. Jadi dulu karena penegakan diagnosis kita dan pola daripada, mohon maaf tadi terpapar dengan seksual aktif itu lebih late ya. Kita menemukan memang pada usia 35-55. Tapi jangan salah Mbak Becky. Saat ini ya, ini data yang mungkin mengejutkan bahwa wanita usia 14-28 itu HPV-nya hampir rata-rata 80%. Jadi ini tuh sebenarnya bergejala ya dok? Bergejala. Jadi gini, sebenarnya nggak bergejala ya. Jadi tapi ada apa? Gimana harus diperhatiin? Jadi virus ini ya, walaupun saya bilang tadi common virus ya, it's a common virus. Luckily ya, fortunately itu ya, dia nggak langsung timbul gejala loh Mbak. Mbak Becky. Jadi kayak Mbak Becky gini, PCR saya positif dok gitu. Mbak Becky demam nggak? Enggak dok katanya. Sesek enggak? Terus batuk pilek enggak? Gitu. Diobatin enggak? Ya isoman aja. Kayak gitu. Jadi banyak yang memang kalaupun dia kena nggak usah terlalu khawatir banget gitu ya. Hasil pap smear normal, ya udah nggak usah diapa-apain gitu. Karena kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia akan gone, dia akan regresi, dia akan eliminasi tubuhnya terhadap si virus ini gitu. Baik. Dan kalau dia sampai bertahan, nah biasanya yang 16-18 nih Mbak Becky nih bandel-bandel nih, aduh virusnya nih bandel nih, udah diapain dia susah hilang gitu ya. Nah kalau dia di lesi prekanker pun juga kadang dia nggak ada gejala Mbak Becky. Bahkan sampai kanker serviks yang udah stadium lanjut dia nggak bergejala. Padahal mungkin udah 10 tahun dia kena. Tapi kalau saya tanya pasien nih, ibu nggak berdarah? Nggak dok, baru 3 bulan. Padahal mungkin udah 10 tahun yang lalu. Karena udah jadi ya dok. Karena letaknya di dalam Mbak Becky, orang nggak tahu. Kalau duduk manis kan nggak kelihatan ya. Betul. Maka tanya Mbak Becky tadi, gimana sih dok mau ngelihatnya? Ya nggak bisa, harus duduk di meja kebesaran itu. Meja ginekologi. Dokter harus insert harus masukkan alat untuk membantu dan harus mau memang. Karena memang itu satu-satunya cara seorang dokter untuk melakukan penegakan diagnosis. Saya selalu bilang sama murid-murid saya, jangan pernah melakukan penegakan diagnosis kalau nggak melihat barangnya. Nah dok, Caelah mah kayak lagi ini nih di ruang konsultasi ya. Nih. Dok, berarti gimana nih dok? Oke, caranya mendeteksi dini nih dok. Oke, baik. Jadi karena dia itu letaknya di permukaan,
Jadi gini Mbak Beki, kalau kanker itu nggak semua bisa di-screening. Jadi screening itu kita men-screen semua wanita yang nggak yang sehat sebenarnya. Itu namanya screening gitu ya. Dia harus murah gitu ya, bisa dikerjakan siapa saja gitu loh. Untuk aksesnya juga mudah. Itu nggak semua kanker bisa kita screening. Gitu. Nah, yang bisa di-screening perempuan tuh payudara dengan mamografi. Nah, kanker serviks dengan pemeriksaan tadi saya sebutkan, ada IVA tes, ada pap smear, ada HPV DNA. Ya, jadi memang itu yang sedang di IVA, HPV DNA, pap smear itu yang adalah program untuk melakukan screening gitu ya. Kemudian kalau dari screening itu tadi ada kecurigaan, ada hasilnya positif, maka dokter akan melakukan biopsi. Biopsinya seperti apa nih, Dok? Diambil jaringannya. Nah, ini yang sering hoax nih ya. Mungkin di sini saya sekaligus meluruskan juga hoax hoax yang ini. Kalau di biopsi Dok, katanya orang mudah menyebar. Wah, itu sering banget. Takut jadi mereka kalau dilakukan biopsi. Gitu ya. Dan itu yang sebenarnya salah karena akhirnya membuat orang datang menjadi terlambat.